Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Nak. Ya, Ibu. Sebelumnya, Ibu bicara dengan siapa? Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Nak. Ya, tentu saja, Bu. Perkenalkan, saya Naura Rara dari kelas 10 Sultan Hasanuddin, Ibu. Nak Rara ya, dari kelas 10 Sultan Hasanuddin. Tadi Nak Rara sebelum ke ruangan Ibu, Nak Rara belajar apa? Belajar mata pelajaran matematika, Bu. Matematika ya, Nak Rara. Bagaimana kabarnya Nak Rara hari ini? Saya sebenarnya merasa kurang baik, Ibu. Saya lagi ada masalah. Oleh karena itu, saya datang menemui Ibu karena mau bercerita. Tetapi jujur, Ibu, saya juga sedikit ragu. Tentu ya Nak Rara, di sini Ibu akan siap untuk mendengarkan Nak Rara. Jadi Nak Rara juga bisa menyampaikan apapun yang ingin Nak Rara sampaikan kepada Ibu. Dan mengenai Nak Rara merasa khawatir dan ragu, Ibu harap Nak Rara tidak merasa khawatir ya dan ragu, karena di sini Ibu sebagai guru BK terikat dengan yang namanya kode etik, dan di dalam kode etik itu ada mencakup asas-asas di dalamnya. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kemandirian. Nah, asas kerahasiaan sendiri artinya apapun yang Nak Rara ceritakan dan apapun yang Ibu ceritakan itu tidak akan sampai bocor atau diketahui oleh orang lain. Nak Rara bisa percaya itu ya. Dan asas kesukarelaan artinya Nak Rara datang ke sini menemui Ibu berdasarkan sukarela, tidak ada unsur paksaan seperti itu. Dan asas kemandirian sendiri, bagaimana cara Nak Rara menghadapi masalah itu agar Nak Rara lebih mandiri untuk menghadapi masalah yang dialami, begitu ya Nak Rara. Nak Rara, Ibu boleh tahu masalah yang dialami Nak Rara itu apa? Baik, Bu. Saya menjelaskan. Saya tidak perlu merasa ragu lagi untuk bercerita kepada Ibu. Jadi begini, Bu. Saya sering sekali merasa tidak percaya diri ketika berada di depan umum. Jadi Nak Rara ini sering merasa tidak percaya diri ketika berada di depan umum, begitu. Dan Ibu mau bertanya, bagaimana kalau kita lakukan saja proses konseling hari ini? Apakah Nak Rara bersedia? Tentu bersedia, Bu. Oke, kalau begitu kita akan melakukan proses konseling hari ini dengan waktu 35 menit. Nak Rara bersedia ya? Tentu bersedia, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, sebelum kita memulai, Ibu mau tahu apakah Nak Rara sudah merasa nyaman dengan posisi duduknya yang seperti ini? Kalau belum merasa nyaman, kita bisa mengaturnya terlebih dahulu senyamannya Nak Rara saja, agar Nak Rara ini bisa lebih leluasa untuk bercerita kepada Ibu, begitu ya. Saya sudah nyaman dengan Baik. ini. Kalau begitu, kita akan masuk ke tahap inti atau tahap kegiatan kita. Apakah Nak Rara sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Baik ya Nak Rara. Nak Rara coba ceritakan kepada Ibu lebih lanjut terkait masalah yang Nak Rara alami. Ceritakan kepada Ibu situasi apa sih yang membuat Nak Rara ini merasa tidak percaya diri. Jadi begini, Bu. Setiap kali saya harus berbicara di depan orang banyak, seperti presentasi di kelas atau ketika saya harus berinteraksi dengan orang yang saya anggap lebih pandai dari saya. Dan saya juga selalu merasa gugup dan tidak percaya diri. Baik, Ibu sangat paham ya Nak Rara. Ibu akan coba mengidentifikasi situasi tersebut menggunakan teknik analisis ABC. Nah,
teknik analisis ABC ini merupakan bagian dari pendekatan behavior. Jadi yang pertama ini adalah antecedent atau pemicu. Coba Nak Rara ceritakan pada Ibu, apakah ada yang memicu perasaan tidak percaya diri Nak Rara yang Nak Rara alami, misalnya apakah Nak Rara merasa tidak siap dengan materi yang akan dipresentasikan, atau mungkin ada yang membuat Nak Rara merasa terintimidasi oleh kehadiran orang-orang, misalnya teman Nak Rara yang lebih pandai, seperti itu. Biasanya ketika saya harus mempersiapkan presentasi atau ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang saya kagumi, Bu. Dan saya juga sering merasa tidak cukup siap atau merasa inferior karena mereka terlihat lebih pandai atau berpengalaman dari saya. Baik ya Nak Rara. Sekarang behavior atau perilaku. Bagaimana biasanya Nak Rara bereaksi terhadap situasi yang seperti itu? Begini Bu, saya mulai merasa gemetar, sulit berkonsentrasi, dan seringkali saya tidak bisa berbicara dengan lancar, Bu. Jadi perilaku yang Nak Rara tampakkan ini seperti gemetar, sulit berkonsentrasi, dan Nak Rara seringkali tidak bisa berbicara. Ya, oke. Jadi terakhir konsekuensinya. Nah, apa yang terjadi setelah Nak Rara merasa tidak percaya diri dan bereaksi seperti itu? Saya merasa malu dan menyalahkan diri sendiri, dan terkadang saya juga merasa frustasi, Bu, karena tidak bisa mengatasi perasaan ini. Jadi Nak Rara merasa malu dan merasa frustasi karena tidak bisa untuk mengatasi perasaan Nak Rara ya. Ibu mau bertanya lagi, apa sih tujuan Nak Rara? Apa sebenarnya tujuan Nak Rara untuk mengikuti layanan konseling ini? Tujuan saya, Bu, mengikuti kegiatan layanan konseling ini agar saya bisa memecahkan masalah penyebab ketidakpercayaan diri yang saya alami, Bu, dan bisa membangun rasa percaya diri saya setiap tampil di depan umum. Jadi tujuan Nak Rara di sini intinya Nak Rara ingin membangun rasa kepercayaan diri itu ya. Sekarang mari kita identifikasi langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita perlu merubah perilaku maladaptif Nak Rara agar Nak Rara bisa berperilaku sesuai dengan keadaan yang seharusnya ya. Dan juga mempersiapkan langkah agar perilaku tersebut tidak terulang kembali. Nah, kita bisa membuat kontrak perilaku atau behavior contract untuk membantu kita dalam proses ini. Apakah Nak Rara siap melakukannya? Tentu saja, Bu, siap. Oke. Jadi mari kita mulai dengan menentukan beberapa perilaku baru yang ingin kita ubah, atau perilaku adaptif yang ingin Nak Rara kembangkan. Bisakah Nak Rara menyebutkan perilaku seperti apa itu? Saya ingin bisa mengatasi rasa gugup dan bisa merasa lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Jadi, contohnya, mungkin saya bisa berbicara dengan suara yang lebih jelas dan percaya diri, serta mempertahankan kontak mata dengan pendengar. Jadi Nak Rara ingin supaya Nak Rara tidak lagi gugup dan tidak merasa, dan juga Nak Rara bisa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Contohnya Nak Rara bisa berbicara dengan suara yang lebih jelas dan juga mempertahankan kontak mata jika ada pendengar begitu, jika ada audiensnya ya. Oke, itu sangat bagus ya Nak Rara.
Apa yang dapat Nak Rara lakukan untuk menunjukkan perilaku tersebut dan bagaimana perilaku tersebut bisa diamati? Saya bisa berlatih berbicara di depan cermin setiap hari dengan menggunakan intonasi yang kuat dan percaya diri, Bu. Selain itu, saya juga bisa mencoba untuk berbicara di depan kelompok kecil, seperti teman-teman dekat saya. Perilaku tersebut dapat diamati dengan melihat apakah saya mampu berbicara dengan lebih tenang dan percaya diri, serta apakah saya dapat mempertahankan kontak mata dengan pendengar. Oke, itu sangat bagus ya Nak Rara. Nak Rara bisa berlatih untuk berbicara di depan cermin setiap harinya dan juga Nak Rara bisa latihan bersama dengan teman-teman dekatnya. Jadi Nak Rara latihan untuk berbicara di teman-teman dekatnya itu juga merupakan strategi yang bagus ya. Sekarang kita selain menetapkan perilaku adaptif, maka kita juga perlu membuat kesepakatan mengenai self reward atau reinforcement dan juga self punishment. Jadi Narara self reward ini adalah berupa hadiah atau pujian yang bisa Narara berikan kepada diri Narara. Sedangkan self punishment ini adalah konsekuensi negatif yang bisa Narara berikan juga kepada diri Narara sendiri jika Narara gagal melakukan perilaku tersebut begitu. Tadi kalau Nak Rara berhasil untuk membangun rasa percaya diri itu, Nak Rara bisa menerapkan self reinforcement itu. Jadi Nak Rara bisa memberikan dirinya itu berupa hadiah kah atau pujian seperti itu ya. Apakah Nak Rara memiliki ide mengenai self reward dan self punishment ini? Saya pikir, Bu, sebagai self reward, saya bisa memberi diri saya peluang untuk melakukan sesuatu yang saya sukai setelah berhasil berbicara di depan umum dengan percaya diri. Sedangkan sebagai self punishment, saya bisa memberi diri saya tugas tambahan jika gagal melakukan perilaku tersebut, Bu. Oke, itu adalah ide yang sangat bagus ya Nak Rara. Sekarang mari kita tulis semua ini dalam kontrak perilaku. Ya, dengan begitu kita akan memiliki panduan yang jelas dalam proses layanan konseling individual ini. Oke, kita akan menuliskannya di kita akan menuliskannya di kertas ini ya Nak Rara. Iya, Bu. Oke, Ibu harap dengan adanya kontrak perilaku ini, kontrak perilaku yang telah kita buat, Nak Rara bisa lebih membangun rasa percaya dirinya. Nak Rara jangan menyerah ya dan harus tetap semangat gitu. Mengingat sesi konseling kita hampir berakhir, karena berdasarkan kesepakatan kita, sesi konseling ini berjalan dengan waktu 35 menit. Sebelum Ibu tutup kegiatan layanan ini, Ibu akan membagikan LKPD, terus lembar proyek kontrak perilaku, dan juga lembar evaluasi hasil yang akan Nak Rara kerjakan. Dan juga di sini selain itu Ibu juga telah menuliskan kontrak perilaku yang telah kita diskusikan tadi. Silakan Nak Rara tanda tangan ya di sini. Baik, Bu. Selanjutnya Nak Rara bisa merefleksikan atau menyimpulkan hasil dari kegiatan layanan konseling kita pada hari ini. Terima kasih banyak, Bu, karena telah meluangkan waktu untuk saya.
Melalui sesi konseling ini, saya benar-benar merasa terbantu dalam menghadapi masalah yang saya alami, dan juga behavior kontrak reinforcement yang kita buat bersama-sama akan saya terapkan semaksimal mungkin. Oke, Ibu juga sangat berterima kasih ya Nak Rara, karena Nak Rara di sini sudah berani terbuka kepada Ibu, sudah berani untuk mengungkapkan masalah yang Nak Rara alami, dan juga di sini Ibu akan memberikan tindak lanjut dari layanan kita hari ini jika Nak Rara masih membutuhkannya. Nah, jika Nak Rara masih membutuhkan, maka kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekaligus Ibu mau melihat perkembangan Nak Rara sudah sampai di mana. Oke, baik. Ibu tutup layanan konseling individual kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Rara sudah mau kembali ke kelas ya? Iya, Bu. Oke.